Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang berbahagia. Hari ini kita akan mengerjakan latihan soal PTS mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9 semester 2. Seperti biasa ada 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Hal yang tidak boleh kamu lakukan saat mengkritik adalah A. Menawarkan solusi, B. Memakai bahasa yang berkonotasi negatif, C. Tidak menjatuhkan nama baik, D. Menunjukkan kekurangan karya seni. Jawabannya adalah yang B ya, memakai bahasa yang berkonotasi negatif. Kita lanjut ke soal nomor 2. Salah satu ciri dari teks tanggapan yaitu A. Membuat pembaca merasakan atau mengalami sendiri, B. Menggambarkan sesuatu yang melibatkan panca indera, C. Menjelaskan ciri objek seperti ukuran, warna, keadaan, dan bentuk, D. Mempunyai 3 struktur yakni konteks, deskripsi, serta penilaian. Ciri teks tanggapan. Jawabannya adalah D ya, mempunyai 3 struktur yakni konteks, deskripsi, serta penilaian. Lanjut soal nomor 3. Pada teks tanggapan kritis terdapat informasi mengenai alasan yang mendukung pernyataan maupun menolak pernyataan. Biasanya ada di bagian tengah teks, adalah bagian A. Evaluasi, B. Insiden, C. Orientasi, D. Deskripsi teks. Ya, nomor 3 jawabannya adalah D ya, deskripsi teks. Lanjut ke soal nomor 4. Pernyataan yang berisi kecaman dan kerap diuraikan dengan pertimbangan baik buruknya suatu karya, kebijakan, pendapat maupun penampilan seseorang disebut dengan titik-titik. A. Kritik, B. Sanggahan, C. Pujian, D. Penolakan. Jawabannya adalah A. Kritik. Soal nomor 5. Pernyataan yang berisi ungkapan ketidaksetujuan pada suatu permasalahan maupun pembicaraan adalah titik-titik. A. Kritik, B. Penolakan, C. Sanggahan, D. Pujian. Jawabannya adalah C. Sanggahan. Soal nomor 6. Baca teks di bawah ini. Dari permasalahan tersebut ternyata bukan hanya guru saja yang bertanggung jawab atas ketidakberlangsungan materi sastra di sekolah. Akan tetapi perlu ditelaah lebih jauh tentang kurikulum dari pemerintah, di mana pembelajaran sastra hanya ditempelkan pada pelajaran bahasa Indonesia, sehingga minat siswa pada sastra menjadi sangatlah rendah. Nah, teks di atas adalah salah satu struktur teks tanggapan kritis titik-titik. A. Kesimpulan, B. Penegasan ulang, C. Deskripsi teks, D. Evaluasi. Jawabannya adalah B ya, penegasan ulang. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Berikut merupakan ciri-ciri teks tanggapan kritis, kecuali ya. A. Berisi pengalaman hidup seseorang, B. Memakai proses penilaian subjektif dan objektif, C. Menghadirkan opini penulis dengan cara universal, D. Menunjukkan fakta serta data kualitatif maupun kuantitatif. Ciri teks tanggapan kritis, kecuali. Ya, nomor 7 jawabannya adalah A ya, berisi pengalaman hidup seseorang. Oke, kemudian kita ke nomor 8. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 8 dan 9. Oke. Alasan keluasan negara, keefisienan, keamanan, serta kebanggaan adalah hal yang lebih utama, sehingga pembelian pesawat kepresidenan sangat relevan untuk kenyamanan, sangat relevan untuk keamanan, kenyamanan, kebutuhan mobilitas, serta efektivitas kegiatan presiden. Baik, soal nomor 8.
Struktur teks tanggapan kritis yang sesuai dengan paragraf di atas yaitu titik-titik. A. Abstrak, B. Kesimpulan, C. Tafsiran, D. Evaluasi. Jawabannya adalah yang B ya, kesimpulan. Baik, soal nomor 9. Kata mobilitas pada paragraf di atas memiliki makna A. Seperti gerakan mobil, B. Bergerak sendiri, C. Gerakan mempercepat, D. Gerakan berpindah-pindah. Ya, jawabannya adalah kata mobilitas memiliki makna ya, D ya, gerakan berpindah-pindah. Lanjut ke soal nomor 10. Ada banyak hal yang bisa dinikmati dari pemakaian media sosial. Pada teks berikut akan dibahas mengenai beragam hal seputar pemakaian media sosial. Bagian kutipan tersebut adalah titik-titik. A. Isi, B. Pembukaan, C. Penutup, D. Solusi. Ya, jawabannya adalah yang B ya, pembukaan. Nomor 11. Apabila ingin mengungkapkan pendapat pada sebuah kegiatan diskusi, maka kamu harus mempersiapkan hal-hal seperti pada pernyataan berikut, kecuali A. Latihan vokal sebelum datang ke kegiatan diskusi, B. Menyusun kalimat pendapat yang jelas dan komunikatif, C. Membuat rangkuman masalah, D. Mempelajari masalah yang akan didiskusikan. Jawabannya adalah kecuali A ya, latihan vokal sebelum datang ke kegiatan diskusi. Nomor 12. Masalah yang akan disajikan pada diskusi di kelas disusun dalam bentuk titik-titik. A. Ikhtisar, B. Rangkuman, C. Makalah, D. Laporan. Jawabannya adalah C ya, makalah. Oke, baik. Nomor 13. Jenis diskusi yang dilakukan sekelompok orang yang membahas tentang topik yang sedang jadi perhatian umum di depan pendengar radio maupun penonton TV disebut dengan titik-titik. A. Diskusi kelompok, B. Diskusi panel, C. Rapat, D. Dialog interaktif. Jawabannya adalah yang B ya, diskusi panel. Oke, lanjut. Soal nomor 14. Pada sebuah diskusi ada beberapa ahli dengan pandangan berbeda mengenai permasalahan yang tengah diperbincangkan. Ini adalah jenis diskusi titik-titik. A. Komite, B. Seminar, C. Simposium, D. Konferensi. Jawabannya adalah yang C ya, simposium. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Di kelasmu akan diadakan diskusi mengenai bahaya narkotika. Kalimat pendahuluan yang tepat untuk memulai diskusi bagi moderator yaitu A. Bahaya narkotika adalah tema yang akan kita diskusikan hari ini. B. Teman-teman, meski banyak yang belum hadir, kita mulai saja diskusinya. C. Marilah kita mulai kegiatan diskusi hari ini mengenai bahaya narkotika. D. Sebaiknya diskusi dibuka setelah kepala sekolah hadir. Ya. Jawabannya adalah C. Marilah kita mulai kegiatan diskusi hari ini mengenai bahaya narkotika. Soal nomor 16. Rangkuman merupakan catatan isi pembicaraan selama berdiskusi. Berikut merupakan pernyataan yang tepat mengenai rangkuman, kecuali A. Berisi berita terbaru dan terpercaya, B. Berisi ulasan pembicara mengenai tanggapan peserta, C. Berisi inti permasalahan yang dibahas, D. Berisi semua pembicaraan selama kegiatan diskusi. Jawabannya adalah A ya, berisi berita terbaru dan terpercaya. Oke, baik. Soal nomor 17.
Kalimat yang sesuai untuk menutup kegiatan diskusi adalah A. Sekian diskusi hari ini, saya ucapkan terima kasih. B. Demikian diskusi kita kali ini, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. C. Demikian diskusi kita, terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Anda. D. Sekian diskusi kita, semoga bermanfaat. Baik, nomor 17 jawabannya adalah yang B ya. Demikian diskusi kita kali ini, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Oke, sekarang soal nomor 18. Berikut adalah struktur teks diskusi. 1. Argumen mendukung. 2. Isu. 3. Penegasan ulang pendapat. 4. Simpulan. 5. Pengenalan. 6. Argumen menentang. Nah, struktur yang benar adalah A. 1356, B. 1246, C. 2356, D. 2456. Ya, jawabannya adalah yang B ya. 1, 2, 4 dan 6. 1 ini, kemudian 2, kemudian 4 dan 6. Oke, baik. Kemudian soal nomor 19. Tujuan teks diskusi adalah A. Mencari kesepakatan maupun kesepahaman pendapat atau gagasan. B. Memberi pelajaran, gambaran, serta kisah yang inspiratif. C. Menyelesaikan perbedaan. D. Menggambarkan objek. Jawabannya adalah yang A tentu ya. Mencari kesepakatan maupun kesepahaman pendapat. Soal nomor 20. Diskusi berasal dari kata discutere, yaitu berasal dari bahasa Latin yang artinya A. Menambah masalah, B. Menghadapi masalah, C. Membeberkan masalah, D. Memberi masalah. Jawabannya adalah C ya, membeberkan masalah. Kita lanjut ke soal uraian. Jawablah soal uraian di bawah ini dengan benar. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian dari kalimat tanggapan negatif. Ya, jawabannya, kalimat tanggapan negatif adalah kalimat tanggapan yang bertujuan untuk tidak mendukung atau menolak informasi yang didengar. Oke, kemudian kita ke soal nomor 2. Untuk menggunakan kalimat tanggapan, ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi. Apa sajakah itu? Jawabannya, yang pertama, bersifat objektif. 2. Bisa dipertimbangkan. 3. Akurat dan sesuai data dan fakta. 4. Disampaikan secara sopan dan mudah dipahami. 5. Sesuai topik. 6. Tidak menunjukkan emosi yang berlebihan jika mendapat respon negatif. Kemudian soal nomor 3. Berikan satu contoh kalimat saran. Ya, jawabannya, saran saya sebaiknya pencarian korban dilanjutkan besok pagi, sebab hari sudah mulai gelap dan cuaca tidak mendukung. Bagaimana kalau evakuasi dilanjutkan besok pagi saja? Nah, ini contoh kalimat saran. Baik, kemudian soal nomor 4. Apa tujuan diskusi? Jawabannya, untuk mencari kesepahaman dan kesepakatan gagasan maupun pendapat. Oke. Baik, soal nomor 5. Buatlah satu contoh kalimat simplex. Jawabannya, kalimat simplex adalah kalimat yang terdiri dari satu verba utama atau satu klausa. Contohnya adalah Juventus mendatangkan Cristiano Ronaldo dari Real Madrid. Ini adalah contoh kalimat simplex. Ya, demikianlah teman-teman semua latihan soal kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.